di 2025 ini dengan hanya namamu dalam doaku. Silakan. Tes, oke. Jadi kenapa kita memutuskan untuk membuat film ini sebenarnya didasari sama mimpinya Umay, saya dan Bu Yani gitu di Cinemaku Pictures. Kita itu selalu ngerasa hangat setelah habis nonton film keluarga gitu. Jadi kita ngerasa, aduh pengen ya kita punya film yang mengangkat tema keluarga, yang target audiensnya bukan seumuran kita doang, tapi orang tua kita bisa ngerasa relate, bisa menangkap konflik yang lebih dewasa dari biasanya, yaitu pernikahan gitu. Tapi kita sebagai filmmaker nggak mau asal bikin film keluarga aja atau asal bikin film sedih-sedihan aja. Kita juga mau raise awareness soal sesuatu yang kita anggap ini penting untuk kita raise gitu awarenessnya. Karena visinya Cinemaku kalau bikin film, karena kita tahu film adalah alat yang sangat efisien sekali untuk kita menyebarkan pesan, untuk kita mengangkat awareness sesuatu. Jadi kita pengen ambil satu kasus atau isu yang jarang terdengar gitu, dan inilah kesempatan kita untuk raise awareness soal ALS. Dan Cinemaku Pictures itu sosial medianya kayak tempat curhat ya. Mungkin karena film-film yang kita rilis itu selalu sedih-sedih, jadi selalu banyak DM dari penonton setelah nonton film kita, dan mereka itu suka curhat sama kita, sampailah kita menemukan ALS ini. Lalu kita research, Bu Yani pastinya yang juga research sama Bu Santi, karena Bu Yani kan ibunya kita semua di Cinemaku Pictures gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak oke, saya punya pengalaman ini, terus saya juga mendengar cerita dari teman-teman saya yang juga berumah tangga kayak gini. Jadi kita kumpulkan cerita-cerita orang yang sudah berumah tangga, dan kebetulan ada juga yang kita research, ada juga yang mengalami musibah, tiba-tiba suaminya terkena ALS, istrinya terkena ALS, dan kita ngerasa wah ini bisa menjadi isu yang sangat penting untuk kita raise awareness-nya, karena ternyata ALS itu belum ada obatnya dan nggak banyak dokter atau rumah sakit yang bisa menangani ALS karena memang diagnosanya itu bertahap gitu ya, dan mirip-mirip sama penyakit lain seperti stroke. Jadi kadang orang salah didiagnosa dikira stroke padahal ALS gitu. Nah terus kita ngerasa ini penting banget karena ternyata banyak orang yang terkena penyakit ALS bingung mau kemana, bingung menanganinya harus seperti apa. Apalagi caregiver mereka yang ngurusin mereka juga bingung ini harus gimana ya menanganinya. Karena ALS itu adalah penyakit yang kalau melakukan treatment itu hanya memperlambat efeknya aja, tapi tidak akan memperbaiki kondisinya. Dia akan terus seperti itu karena menyerangnya nerve cells atau syaraf motorik kita. Akhirnya oke, Mai, ini kayaknya kita harus angkat awareness ini supaya orang juga tahu kalau ada ALS. Tapi gimana ya angkat awarenessnya? Karena kita nggak mau bikin film yang seakan-akan ngajarin orang atau seakan-akan kita tahu, karena kita bukan dokter, kita filmmakers. Akhirnya kita ngelihat konflik keluarga yang sering terjadi. Saya juga ngeliat nih papa mama saya gimana sih, jadi sering ngobrol sama papa ngebahas rumah tangga. Terus papa saya tuh bilang, ya dulu tuh papa kan waktu nikah belum sesukses sekarang, belum bisa kerja dengan gaji yang stabil, tapi karena laki-laki itu harus provide dan harus kuat, jadi ya mau nggak mau kerja aja. Mama nggak tahu tuh di luar papa kehujanan atau di luar papa hampir kecelakaan, yang penting pulang bawa uang. Terus saya tuh ngerasa, oh gitu ya, sosok suami itu ngerasa kuat dan harus bertanggung jawab. Jadi kadang istri tuh nggak tahu suami lagi ngapain atau nggak tahu lagi kena musibah apa, karena suaminya nggak mau ngerepotin istri. Ternyata ngobrol sama semua yang ada di Cinemaku, bener katanya kayak gitu, karena laki-laki tuh harus kuat dari kecil dirinya. Kita mau angkat itu karena kita ngerasa ini juga film harus relate sama laki-laki dan harus bisa menyuarakan apa yang disuarakan laki-laki juga. Terus kalau perempuan apa ya? Oh, kalau perempuan kadang suka ngerasa kurang dilibatkan. Karena itu tadi, udah perempuan gak usah tahu deh, udah yang penting kamu tahu enak-enaknya aja. Padahal kadang, kata mama saya sebagai seorang istri, mau sesusah apapun, istri juga mau dilibatkan. Ya udah, akhirnya kita jahit informasi-informasi itu, hasil observasi kita. Jadilah Hanya Namamu dalam doaku, karena ketika berumah tangga,
kata orang-orang yang sudah menikah, bukan kata saya karena saya belum menikah. Rumah tangga itu harus ditopang bersama, dan ketika kita mencintai orang pasti namanya selalu disebut di dalam doa. Jadi muncullah hanya namamu dalam doaku. Wow, dia seperti jawaban dari Prilly. Tapi kemarin kita pengen lihat Prilly sebagai eksekutif produser, penyampaian ke teman-teman penonton setianya Sinemaku yang sejauh ini terbiasa dengan film ini kan jauh lebih dewasa dari apa yang biasa Sinemaku berikan ke penontonnya. Challenge-nya gimana Prilly dari sisi eksekutif produser ke penonton di Indonesia dari Sinemaku? Mungkin challenge-nya adalah pas kita menulis skrip ya. Jadi di Sinemaku Pictures itu nggak pernah konflik itu atau cerita itu tanggung jawabnya ke penulis aja. Ayo kamu tulis yang bagus ya. Tapi kita saling diskusi. Nah mungkin karena saya sama Uma ini belum menikah, jadi kalau nulis konflik, ini bener gak sih di pernikahan kayak gini gitu kan. Jadi kita mau gak mau harus diskusi sama orang yang sudah menikah juga. Terus karena ini kita mengangkat sebuah penyakit, jadi kan kita harus konsul sama dokter. Kita juga mendekatkan diri dengan komunitas ALS juga, sampai kita bikin dokumenternya juga supaya kita paham betul apa sih yang benar, jangan sampai kita salah. Karena ini kan penyakit gitu ya, jangan sampai kita salah nulisnya. Jadi mungkin tantangannya itu menyamakan realita yang kita anggap benar ke konflik yang belum pernah kita hadapi di dunia nyata gitu. Nah terus Sinemaku Pictures itu kan kalau ngelihat penontonnya semuanya seumuran sama kita nih, Gen Z ini, ya kan Kak ya? Jadi bagaimana film ini walaupun secara cerita dewasa, tapi bisa mewakili hati banyak orang, bisa mewakili hidup banyak orang, bisa mewakili hati para anak-anak, bisa mewakili hati ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya gitu. Itu susah loh buat aku yang Gen Z ini. Susah banget kan? Kayak gimana ya gitu ya? Sudah ada sentuhan-sentuhan Prilly, terima kasih. Nanti kita kembali ke Prilly dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Umay sebagai produser, kita juga pengen tanya sama Umay. Di sini pesan utama dari Sinemaku dalam membawa cerita ini apa, Mai? Yang hasil rembukan bersama yang ingin disampaikan ke penontonnya dari Umay? Susah gue jawab ini Prilly dong. Terima kasih kesempatannya semuanya. Assalamualaikum. Yang pastinya yang mau kita bahas kan bukan cuma soal ALS-nya aja, tapi bagaimana keluarga dihadapi sebuah masalah. Dan mungkin tadi gue kembali lagi untuk ngebahas ALS, kita dalam proses penulisan skenario-nya pun melalui riset yang cukup panjang, dan semua hasil syuting pun juga diasistensi oleh Yayasan ALS Indonesia. Terus juga kita diasistensi oleh dokter-dokter yang memang menangani pasien ALS, para caregiver, dan mungkin pasiennya langsung. Kita melakukan riset, kita melakukan diskusi, dan ya alhamdulillahnya semuanya sesuai dengan apa yang memang terjadi. Dan kalau kembali ke topik apa yang ingin disampaikan, pesan apa, mungkin tadi sih bagaimana keluarga menghadapi masalah, bagaimana kita semua sebagai boleh bergantung, yes. Iya, bagaimana kita sebagai beda suaranya. Iya, bagaimana sebagai keluarga tuh bisa menghadapi masalah bersama-sama, karena masalah pasti selalu datang, tapi bagaimana kita keluar dari masalah itu bersama-sama sebagai keluarga. Yes, dan kali ini bekerjasama kembali dengan sutradara Mas Reka Wijaya. Nah, ada alasan khusus kah dari Sinemaku akhirnya bekerjasama kembali, berkolaborasi kembali dengan Mas Reka sebagai sutradara, Mas? Wah, karena dia masalahnya banyak, jadi kayaknya dia cocok untuk megang film ini dengan banyaknya masalah di dalam ceritanya. Jadi bisa relate ya? Iya, karena coba mungkin pemainnya bisa bersaksi ya, berapa kali Pak Reka datang ke set terus kayak terima kasih ya, gitu. Bener gak? Gitu, jadi emang Pak Reka menurut kami ya cocok, karena topik ini pun juga topik yang berat, topik yang harus punya relatability juga untuk membahasnya. Ya Pak Reka sudah Pak Reka ini bukan Gen Z kebetulan, Gen Zebot ya Pak. jadi ya dia lebih cocok lah untuk membahas topik mengenai keluarga, mengenai rumah tangga gitu. Yes, dan tadi kita juga di trailer dapat original soundtrack yang kena banget tuh, Pak. Itu ada Raisa Adriana featuring Mas Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu, tapi juga ada Lina Bisa dengan Berpayung Tuhan. Nah, ini gimana pemilihan original soundtrack? Ya sebenarnya
menarik banget dalam proses pemilihannya karena kita punya ini penyanyi dua generasi ya kayaknya ya, ada Raisa dan ada Nadine Amiza dengan lagu Bahasa Kalbu dan Berpayung Tuhan, yang pastinya kita berusaha untuk mewadahi, kita sebagai production house kita ingin film-film kami bukan hanya bisa dinikmati untuk generasi kami, tapi ya generasi yang atas atau yang bawah pun juga bisa menikmati. Makanya dalam proses pemilihan soundtrack pun juga kita cari yang bisa dinikmati oleh semua umur, semua generasi gitu kira-kira. Siap. Umay Syahab, terima kasih Umay. Kita ke Brian Dewani sebagai kreatif produser di project ini. Kita pengen tanya Brian, berkali-kali bekerja sama dengan Cinemaku sebagai aktor, kali ini duduk di kursi produser kreatif. Nah ini gimana challenge buat lo dan kenapa ini mau juga untuk terlibat di belakang layar? Silakan. Sebelumnya terima kasih semua udah datang hari ini di hari Kamis. Thank you so much udah datang. Jujur agak bingung awalnya, tapi sangat bersyukur karena didampingi sama mereka-mereka ini. Aku sih nggak pernah kebayang kalau melakukan posisi produser ini dengan orang lain, karena mereka bukan hanya let's say teman kerja tapi juga udah aku anggap sebagai keluarga. Umay, Prilly, apa? Boleh, gak apa-apa, lu gue kasih. Jadi keluarga minjem duit doang ya? Sempat disinggung tadi sama si Prilly, emang sebagai produser kreatif di sini emang ternyata risetnya banyak banget. Dan biasanya aku riset sebagai pemain, tapi ini juga kita proses hampir setahun setengah untuk riset ini aja. Risetnya bukan hanya ALS aja, tapi juga ada aspek agamanya juga, sempat ada pembahasan tentang talak. Jadi hampir semua yang disebutkan atau dilakukan setiap karakter di sini, kita harus benar-benar riset secara detail karena tidak pengen kasih informasi yang salah atau menyinggung salah satu pihak. Jadi emang bersyukur banget sama tim kreatif di sini. Ada Mbak Reka juga, ada Mbak Elin, mana Mbak Elin? Ada Mbak Santi juga, semua itu sangat into the story. Dan emang bener, emang film ini cuma bisa Pak Reka sih menurut aku yang direct. Karena inget gak Pak Reka? Pas sempat ditelepon, terus Pak Reka sempat ada pengalaman lumayan mirip sama ini. Mungkin Pak Reka bisa cerita kalau mau. Dan dari sana aku oke, I'm with the right people di sini. Karena nggak tahu kalau nggak sama mereka sih. Ya, Brian dong, kali tepuk tangan untuk Brian dong. Thank you Brian. Kita ke Pak Reka, yang tadi di-mention berkali-kali oleh jajaran produser karena dirasa sangat pas dengan Pak Reka untuk judul ini. Pak Reka, seberapa emosional Pak Reka saat mendapat tanggung jawab ini dari Cinemaku kembali? Silakan Pak Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Apa tadi pertanyaan guys? Seberapa emosional Pak Reka dan Rilda dan setelah mendapatkan tanggung jawab ini dari Cinemaku? Emosional banget pokoknya. Jadi kalau saya tuh kalau bikin sesuatu berusaha masuk dulu ke dalamnya supaya kita bisa apa ya kayak sebagai pembuat paling enggak sebelum memberikan order, sebelum memberikan apapun itu bahan diskusi atau apapun, biar saya ngerti dulu gitu kita mau bikin apa gitu, karena pendekatan itu perlu buat saya pribadi gitu. Terus waktu lagi bikin ide tentang ini, Prilly, Umay, Bu Yani dan Brian ngajak ngomong, terus kayaknya saya nggak mampu deh bikin ini gitu karena pernah ngerasain gitu dan nggak enak. Tangan dong buat Pak Reka, ini begitu masih berasa dan emosionalnya sebagai sutradara. Ya kayak enak aja lah, males untuk diingat. Ya, emang senyaman Pak Reka untuk men-sharing ini ke kita, tapi terima kasih, ini adalah hasil yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Reka teman-teman. Nanti kita bercerita lagi Pak Reka setelah lebih enakan lagi, karena memang ini emosional banget ya Pak Reka buat Pak Reka. Dan berarti Pak Reka ngobrol ke teman-teman guys pada saat itu gimana? Boleh diceritakan treatment yang diberikan oleh Pak Reka? Panjang sih prosesnya waktu lagi itu sama teman-teman aktor ini. Sebelum syuting kita ngobrol di luar naskah tentang ya banyak lah gitu, kayak tentang kehidupan, tentang
gimana suami istri gitu. Ya yang paling emosional adalah gimana ngebentuk rasa sakitnya gitu. Karena rasa sakit tuh nggak bisa divisualisasiin sebenarnya. Rasa bau, rasa sakit tuh nggak pernah bisa divisualisasiin kecuali dipancing gitu, dirasain. Nah untuk masuk ke situ tuh emang susah menerjemahkannya gitu. Nah, buat saya ketemu pemain-pemain ini juara lah gitu. Yes, intinya. Terima kasih. Mereka sudah kita kembali dengan pertanyaan dengan teman-teman. Kita ke penulis skenario kita, ada Elin Yuma di sini karena ini adalah pengalaman pertama menulis skenario untuk film panjang untuk Elin. Wow, Elin bagaimana diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa dari Sinemaku, boleh diceritakan challenge-nya selama menulis? Halo, perkenalkan nama saya Elin Yuma. Ini merupakan proses film ini merupakan film panjang pertama di Sinemaku Pictures. Saya merasa tentu sangat terhormat dan sangat merasa bangga, dan saya berterima kasih untuk produser dan para tim. Dalam proses ini tentu saja juga saya dikelilingi oleh tim yang sangat suportif dan sangat empati juga terhadap saya gitu. Dan ini dalam proses penulisan ini juga saya melakukan riset yang panjang juga, dan ini bukan merupakan sesuatu yang biasa saja gitu bagi saya, tapi ini juga film ini juga sebagai bukan hanya kuat secara struktur tapi juga tulus secara rasa gitu. Ya, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Elin, terima kasih. Kita ke jajaran cast sekarang, kita akan lihat dari sudut pandang jajaran cast ke Mas Vino Gebastian yang sudah ada di sini juga. Mas Vino, teman-teman Fans juga pengen dengar cerita dari Mas Vino bagaimana saat diberikan tanggung jawab ini sebagai harga dari Sinemaku Pictures. Gimana Mas Vino, boleh cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir di sini, teman-teman VGB Friends, terima kasih banyak teman-teman media. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Sinemaku Pictures, untuk Ibu Yani, untuk Umay, untuk Prilly, Pareka, Brian, Elin, dan semua yang terlibat di film ini, termasuk teman-teman cast, karena tanpa kerjasama yang luar biasa film ini kayaknya agak berat sih memang. Tapi mereka semua membuat film ini menjadi apa ya? Menjadi bebannya itu lebih mudah buat saya gitu. Kalau ngomongin soal harga, film ini sebetulnya bercerita tentang keluarga tanpa mengesampingkan peran seorang istri yang sangat luar biasa. Harga seorang laki-laki yang idealisnya itu ya dia pengen menjadi sebuah kepala rumah tangga, imam, ayah, suami, rata-rata gitu kan ya. Seperti saya juga gitu, sebagai saya kepala rumah tangga, saya pengennya keluarga saya senang, keluarga saya happy, keluarga saya makannya tercukupi, sekolah anak saya bisa lancar dan semuanya. Itu kan idealnya seperti itu, tapi melakukannya itu kan gak semudah itu gitu. Dan selalu yang kita dengung-dengungkan laki-laki itu adalah gue pengen istri gue seneng, anak gue sekolah pinter, keluarganya harmonis, idealnya seperti itu. Tapi ternyata melakukan itu tidak semudah itu gitu. Kalau support systemnya nggak berjalan, ya nggak akan jadi seperti itu gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah bukan soal masalah yang dibebankan ke dalam keluarga ini, bukan ujian yang diberikan oleh Tuhan di rumah tangga ini lewat sebuah penyakit. Tapi yang menarik dalam film ini adalah bagaimana keluarga kecil ini menghadapi itu gitu. Bagaimana keluarga kecil ini melewati itu, memperjuangkan itu sampai pada titik terakhir kekuatan mereka adalah sebuah doa. Dan ini banyak sekali dialami oleh banyak keluarga di Indonesia, makanya film ini inspired by true events karena memang benar-benar banyak sekali yang mengalami ini. Dan buat saya ini sebuah film yang sederhana tapi punya sisi yang sangat powerful banget. Dan saya nggak bisa cerita terlalu banyak, tapi mudah-mudahan dari trailer yang kami kasih ini bisa membuat sebuah cerita baru, tontonan baru, ide baru, atau enggak sebuah tema baru yang diangkat yang mungkin belum pernah diangkat di film Indonesia sebelumnya. Yes. Dan di film ini juga akhirnya kembali bersama dengan Nirina Zubir setelah 20 tahun ya, berarti reuni ya, luar biasa.
Nah itu gimana saat tahu ternyata oke bersama dengan Nirina nih di film ini. Ternyata dia sama masih kayak dulu. Masih seperti anak-anak. Tapi udah dalam format lebih dewasa Benar, kita berdua ya. Format. Format yang luar biasa. Dewasa aka tua. Dulu kita belum ngebayangin punya anak, bayangin berumah tangga aja belum gitu kan. Terus sekarang dipertemukan, dan kebetulan pertemukannya di Sinemaku yang biasanya ngangkat film seperti Prilly bilang di Gen Z apa dan sebagainya, dan sekarang ini temanya dewasa ya, bukan tua ya. Yes, dewasa. Temanya lebih dewasa. Yes, Temanya lebih dewasa. Iya. Dan ternyata dalam banget. Pertama kali di apa namanya dikasih tahu bermain dengan sama Nirina, temanya seperti ini. Dan ide ini tercetus waktu itu Brian sempat cerita apa namanya di Makkah ya? Di mana sih? Oh di Madinah gitu. Buat saya ini kayaknya ada satu apa namanya, ada satu benang merah yang penting banget gitu di film ini. Dan tema apa namanya penyakit yang diangkat pun di sini juga buat saya ini sesuatu yang luar biasa banget. Ketika saya mendengar kata-kata ALS gitu, ya biasa aja. Tapi begitu saya masuk ke dalam dunianya itu, begitu saya riset, begitu saya menghadiri apa namanya seminar, begitu bertemu dengan pejuang-pejuang ALS, semuanya berubah. Dan itu yang buat film ini menjadi sesuatu kekuatan, menjadi kekuatan yang lain yang mau ditawarkan oleh film ini. Pino Gemastian, terima kasih Mas Pino. Kita ke Nirina Zubir, kita pengen tahu juga dari sisi sang istrinya seperti apa saat menyelami karakter ini. Apa hal yang paling berat untuk dibawa ke dalam emosi untuk memerankan karakter Hanggi ini? Karena silakan. Biasa, kita kalau wanita di rumah tangga gitu kan, berusaha untuk menjadi tiang rumah tangga, pemersatu keluarga gitu. Jadi kayak everything is fine, gak apa-apa, suami bekerja di luar gak apa-apa, yang penting semua yang di rumah saya yang handle gitu. Bahkan sometimes saking kita nge-handle sesemuanya yang di rumah, kita malah kadang-kadang suka lupa sama diri kita sendiri. Lupa dengan seharusnya kita juga bisa bahagia gitu loh. Tapi dalam hal normal aja, maksudnya seperti yang keseharian biasa aja, kita suka lupa sama hal yang kayak gitu. Ditambah lagi menjadi seorang caregiver dari pejuang ALS itu berkali-kali lipat ya. Jadi bener-bener kayak kita tidak mau terlihatan kita rapuh, kita mau kelihatan kita kuat, tapi kita manusia biasa yang kita ke toilet kita nangis gitu di depan anak, everything is fine, gak apa-apa kok gitu. Bahkan kita membiarkan anak kita menangis supaya dia mengeluarkan rasa, tapi kita gimana caranya tuh kayak gak mau kelihatan rapuh gitu di depan anak, tapi kita sendiri kan hancur gitu loh, mengetahui bahwa suami kita sedang menghadapi sesuatu yang kita tahu saat ini obatnya aja belum ada. ALS ini bahkan untuk beberapa dokter masih belum bisa mendiagnosa secara langsung. Jadi kalau kita ke dokter, kita ngecek kamu ALS, enggak, itu melalui beberapa tahap gitu loh. Dan di sini bahkan jadi bukan hanya mengenai penyakitnya saja, tapi juga penyakit yang terjadi di dalam rumah tangga, yaitu keretakan komunikasi, di mana suami berjuang sendiri, istri berjuang sendiri dengan segala macam cobaannya, tapi ternyata yang kita lupakan adalah komunikasinya gitu loh. Nah itu yang susah adalah pada saat kita kayak mencoba memainkan kita kuat, padahal kita lemah, kita manusia bisa. Nah itu susah banget, apalagi kayak nggak apa-apa, tapi dalam hati kita hancur gitu. Nggak apa-apa, nggak boleh nangis, nggak boleh apa, tapi kayak mata kita kan nggak bisa bohong ya gitu. Tapi nggak pengen gitu kelihatan. And for me, untuk karakter Hanggini, bahkan seorang Nirina Zubir juga belajar dari Hanggini untuk bagaimana caranya. Dan bukan hanya Hanggini, para caregiver, salut saya kepada para caregiver semua, yaitu belajarnya untuk semoga makanya bukan hanya untuk Nirina efeknya juga, tapi kepada teman-teman yang sedang menonton juga nanti bisa mempelajari hal-hal yang seperti ini. It's painfully beautiful gitu loh. Wow, luar biasa Nirina Zubir. Tapi kita juga pengen tahu jawaban dari karena gimana kira dikembalikan bersama lagi, reuni kembali dari Sinemaku bersama dengan Mas Pino.
Kalau dari Nirina gimana? Wah, ketemu sama Vino. Wah, ini ya, sama Vino. Masukin. Bersama Vino tuh brutal ya Mas ya. Kita lagi reading nih, gitu. Tar dulu nih, nggak bisa nih. Ini gimana kalau gini. Jadi, Nah suka kalau misalnya kita membedah sebuah skenario dari direkturnya, dari pemainnya, semua itu memberi masukan gitu loh. Bahkan buat teman Rina 2 orang ini mana? Meta Dinina ya, gitu, teman saya. Itu kita juga nggak pernah gitu. Tar dulu nih kalau persahabatan tuh kayak gimana sih? Gini. Nggak mungkin lah gue ngomong kayak gitu. Tapi mungkin aja gitu. Terus sama juga sama Vino juga gitu. Kayak tar dulu. Dan yang kerennya adalah ngasih sudut pandang terhadap misalnya kayak kalau suami kan gini. Sementara dia juga memberikan rasa yang kayak tak dulu deh, kan istri juga kalau diginiin sama suami. Jadi enak ya, kita jadi komunikasinya benar-benar two ways. Jadi kayak pas maininnya juga gitu. Padahal kan Vino memerankan karakter ini tuh yang gimana ya, deep, terus agak dark segala macem. Sementara di sini kan Anggini yang masih yang it's okay, everything is fine, yuk gitu loh. Tapi pas lagi maininnya tuh kayak aduh gimana ya. Ada satu momen yang bener-bener Nirina memerankan satu karakter itu, merasakan menjadi Hanggini. Begitu cut, gak bisa berhenti nangis. Gak bisa. Yang menjadi saksi adalah Pak Reka dan juga Brian jadi korban yang saya pelukin. Karena gak bisa. Nah udah cut, sebentar ya gitu. Semoga pokoknya rasa itu bisa nyampe nanti ke para penonton, karena sekali lagi salut saya, respect saya semua kepada caregiver. Ya, terima kasih Nirina juga. Kita juga ke Naisha Miriam di sini karena tadi dilihat dari trailernya kayaknya ada yang belum kelar, tapi kita belum tahu apa karena baru di-spill sangat sedikit gitu ya. Tapi konflik apa sih yang dihadapi oleh Dr. Marisa sendiri gitu, silakan. Oke, jadi di sini Marisa adalah mantan pacarnya Arga. Marisa mantan pacar yang punya urusan atau berat secara emosi yang belum selesai sampai sekarang. Nah, di sini kan bertindak sebagai dokternya Arga, dokter paliatif. Jadi dokter yang bukan hanya mengurusi atau bantu Arga untuk bikin appointment atau ngurusin fisik atau sakitnya Arga, tapi juga bantu Arga secara emosional. Kan ada istrinya. Nah, itu juga yang jadi masalah di sini. Karena jadi dokter yang berperan jadi dokter yang juga mantannya Arga gitu. Nah, dari situlah akar permasalahan yang sangat hebat antara Arga dan Hanggini timbul gitu. Nah, gimana perasaan meriset untuk jadi dokter di sini? Aduh, kita tuh aku, Kak Vino sama Prilly sama Pak Reka juga ya, kita pernah datang ke komunitas penyintas ALS gitu. Jadi di sana ngelihat bagaimana penyintas itu struggle. Dan bagaimana para caregivernya juga kesulitan pastinya ya gitu. Nah di situ aku juga ngobrol sama dokter yang bertindak sebagai dokter paliatif. Jadi banyak ngobrol lah di situ dan ada riset juga yang lain. Gitu. Terima kasih tepuk tangan untuk Naisha Miriam. Kita ke Anantia Kirana. Anantia, ada Anavers juga di sini, mana Anavers? Hadir. Yang selalu mensupport film dari Anantia Kirana. Sebagai Nala kita pengen tahu bagaimana Anantia diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa dari Sinemaku, kepercayaan untuk kamu nih. Boleh ceritakan nanti konflik karakter kamu seperti apa? Makanya kita dengar sering ini ya, berdiskusi karakter dengan Kak Brian Domani katanya. Terima kasih. Silakan Anantia. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Sinemaku karena bergabung di proyek ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan buat aku. Iya, serius. Karena case-case-nya sangat keren sekali dan aku sangat belajar banyak banget dari Om Vino, Tante Nirina, Bunda Nay. Semuanya aku sangat bangga sekali bisa terlibat di proyek ini. Keseruan di lokasi syuting seperti apa sih, kita pengen tahu deh, karena kan kamu seru banget, Seru kan? paling seru dia sih kayaknya ya. Karena maksudnya kan kita kayak
bondingnya gimana gitu, ngejaga bonding dengan Bonding banget. dengan kakak-kakak gitu ya, karena di sini kan kakak-kakak kamu nih ya nanti ya, kita pengen tahu kamu nge-build bondingnya gimana dengan kakak-kakak yang ada di sini. Sama kakak Brian gimana? Kakak-kakak tes, kakak-kakak produser gitu. Boleh ceritakan gimana keseruan di tempat syuting? Jujur seru banget. Seru banget. Pokoknya sangat. Ya, kata-kata saking udah bondingnya ya. Iya. Pokoknya sangat menyenangkan sekali bisa kerja bareng sama Om Vino lagi pertama kali sampai. Ya. Gini nanti kan banyak juga nanti yang akan nonton keluarga dan banyak yang seumuran kamu sebagai anak nih, sudut pandang anak ya. Nah, ada yang pelajaran apa yang kamu dapatkan dari sudut pandang anak? Yang pasti apapun konflik orang tua yang terjadi, walaupun tidak terlihat, tapi menurut aku anak juga termasuk korban. Dan semoga dari karakter Nala, teman-teman juga bisa relate dengan apa yang ada di karakter Nala. Itu sih. Tangan dong untuk Nala ya. Gimana? Cakep. Oh, salah. Oh, bukan pantun. Ada Gia Pamungkas ya, Bang Ge. Kita boleh bercerita di sini di tangan dan untuk Gia Pamungkas. Maju dong. Terima kasih semuanya ya. Apa kabar semuanya? Saya tunda lagi ya. Yang Tolong jangan lempar saya tidak pernah menolak. Tolong. Iya, saat anak dia bercerita balik badan karena takut ya. Lepas ketawa. Tapi kita pengen tahu karakter di sini sebagai sahabat. Nah, sudut pandang sahabat tuh kadang sangat penting untuk laki-laki kan. Bagi kepercayaan ini, gimana karakter sahabatnya? Sahabat yang seperti apa sih? Jadi sebenarnya gini, Rio itu adalah saudara jauhnya Arga. Meskipun demikian, Rio itu tim Marisa. Jadi nggak bercanda. Oh, udah ada pembangkitan nih. Jadi ini sedikit ambigu karena Rio ini dibilang saudara jauh, tapi melihat Arga sebagai kakak yang tidak pernah dia punya. Dia tuh sebenarnya aku punya, yang ada di skripsi, nggak ada di film, tapi sebenarnya punya kakak. Tapi hubungan dia melihat Arga tuh sebagai sosok kakak, sosok yang dia tuh menjadi apa yang namanya tuh? Iya. Ini tangan saya kenapa nih? Menjadi tiang, menjadi mercusuar gitu, a beacon. Dan dia juga, dan dia juga melihat Mbak siapa? Hanggini, sorry, saya tim Marisa soalnya. Dan dia juga melihat Mbak Hanggini sebagai seseorang yang direspek. Maka kalau misalkan ke Mbak Hanggini bakal manggilnya itu Mbak gitu. Dan Mbak Hanggini itu melihat dia itu sebagai dengan sebutan honorifik maksudnya. Tapi dia bukan keluarga. Dia bukan adik kandung, dia bukan apa. Dia tuh asing. Nah, maka dari itu tuh kayaknya di sini aku juga punya sahabat yang seperti itu gitu, yang benar-benar the blood of the covenant is thicker than the water of the womb gitu. Itu artinya darah perjanjian lebih kental daripada air ketuban. Maksudnya gitu. Maksudnya kan kita selalu memiliki mau tahu tolong jangan dipancing Rusia gimana maksudnya? Karena sebenarnya kan harus kilapnya. Jadi maksudnya tuh kita dalam hidup kita pasti memiliki satu atau dua sahabat yang lebih dekat daripada kakak dan adik kayak gitu. Makanya kehidupannya Rio itu benar-benar berubah, dunia terbalik ketika dia mengetahui Arga yang selama ini tuh 180 derajat berbeda. Maksudnya tuh dia menikah, dia memiliki anak, keluarga yang happy, dan mungkin dari sudutnya pandangnya Rio tuh kayak menikah tuh nggak selalu ini kok, nggak selalu ada yang kesulitan karena ngelihat Arga begini kok gitu. Tapi ternyata iya, dia melihat bahwa mercusuarnya itu beaconnya tuh runtuh begitu. Tapi ya makanya itu dia. Sebenarnya ini karakter berat karena cukup begitu kompleks. Namun gue bersyukur banget karena ini kedua kalinya kan gue bertemu dengan Nirina. Tapi ini pertama kalinya bertemu dengan Vino gitu, dan dapat dikatakan Vino dan Nirina tuh membantu gue di sini. Mereka membantu chemistry hubungan kami. Mereka juga adalah orang yang tidak sungkan untuk bilang nggak gitu kayaknya begini deh gitu. Ya tipikal aktor yang membuat lawan mainnya itu kerjanya bagus dan enak diajak kerja sih. Kayak gitu. Dan ini juga by the way ya, ini juga nih si bocah yang bakal kursi muter ini. Nah, jadi Pak, sebenarnya aku ada ini Pak,
ada scene dia bagus banget nih sebenarnya, tapi nggak dimasukin di akhirnya. Kita lihat. Pokoknya itu scene di mana harusnya tuh gue nggak nangis Oke, sebenarnya. tapi jadi nangis. Gue cuma ngeliat punggung dia doang, tapi kayak ya gitu loh. Iya kan yang kita bilang bagus, yang gitu kan. Abis itu kamu berak. Nah iya, ya mas bagian itu. Jadi ini Jadi aku kira dia getar tuh karena sedih, ternyata nahan gitu. Kita ditanduk. bisa begitu mengesankannya dan Bisa begitu mengesankannya. dan tidak terjadi ya. Getar. Tapi Iya. ini adalah pengalaman syuting yang enak banget, Yes. hangat, dan itu benar yang dikatakan Mas Reka itu berkali-kali tuh. Ketika kita lagi beresin, dia bakal datang dengan berurai air mata gitu, ngomong ke Vino, bagus Vino gitu, ngomong ke gua, gak gitu Ge, gitu. Dia bagus banget. Langsung beda ya. Ini adalah film yang menyenangkan banget sih, dan menurut gua kalau misalkan di depan gua itu kan cukup lumayan selektif ya dalam memilih film ya. Yes, itu ya. Kita tahu, paham banget. Iya. Banyak checklistnya dulu kan. Bagaimana ya gitu, Iya. gua tuh nggak murahan gitu. Yes, ini dia. Tapi gua rasa ini adalah pengalaman pertama, dan gua bisa ngomong kalau misalkan ada film dan di situ ditulisnya itu salah satu cast-nya itu adalah cast orang-orang yang ada di sini semuanya, gua pasti bakal bilang boleh. Yes. Oke, kamu kasih tenang tuh, thank you. Oh dikasih boleh. Baik, kita juga punya tindakan Dewi dan juga Emil di sini juga sebagai sahabat. Kalau tadi kan dari sisi sahabatnya Mas Vino gitu ya, sebagai suami dan istri. Kita pengen tahu kalau dari kalian sahabat yang seperti apa? Gitu, kita pengen tahu dari tindakan Dewi dulu. Silakan. Dinda. Sweet, kamu duluan deh yang lebih tua deh. Harus ya. Maaf yang lebih legenda living legend Indonesia. Iya kan, ntar lagi gue fosil ya, kan? Maaf, aduh. Masa kecilku ada selalu kamu. Terima kasih. Mereka dipisahin dong. Mohon maaf, barusan sebelum ini kami kan makan dulu, pas tanya, kayaknya mau makan apa? Tempe. Siapa? Juru. Tapi bener loh, tadi aku dapatnya tempe. Ini konsisten dari kecil sampai sekarang makannya tempe. Berarti kayak dulu deh. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku ini berperan sebagai Nina yang menjadi salah satu support sistemnya Hanggini. Jadi dalam kehidupan kita pasti di kehidupan biasa pun juga kita pasti punya sahabat ya. Sahabat yang suka memberi input masukan kalau misalnya kita tuh punya masalah dan juga dapat ujian di rumah tangga gitu. Dan semakin kesini, semakin dewasa, semakin matang kehidupan kita pasti semakin berkurang kan circle persahabatan. Nah begitupun juga dengan Hanggini. Jadi di sini Nina dan juga Meta itu ada di kehidupan Hanggini yang selalu memberi insight. Kalau aku perannya sebagai Nina ini alhamdulillah 100% persis banget kayak aku. Sama banget, alhamdulillah banget gitu, yang soleha, yang bijaksana, yang adem ayem. Tahu kan kalau misalnya lihat aku gimana kelihatannya? Adem kan, kayak deket sama pintu surga gitu. Masya Allah ya. Jadi Nina itu memang hadir di Hanggini itu untuk memberikan ketenangan. Kalau misalnya dari sudut pandangnya lebih religius gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ya kita sebagai manusia kalau misalnya kita punya teman yang punya masalah kan pasti kan kita pendapatnya ya semau kita aja gitu kan, apa yang menurut kita baik. Tapi Nina di sini selalu mengingatkan Hanggini untuk yuk kembali lagi janji pertama menikah seperti apa. Ingat lagi kita tuh menikah itu untuk apa sih selain cinta. Kita juga diingatkan juga bahwa ternyata tuh kita janji menikah tuh juga karena Tuhan, karena Allah. Jadi Nina tuh ya persis kayak aku lah ya. Masya Allah banget kan, gimana adem kan gitu. Terima kasih juga. Dari Dinda gimana? Ya, kalau itu Nina. Nah, kalau di sini aku berperan sebagai Meta. Ini agak kebalikannya Nina ya. Meta itu sahabatnya Hanggini yang sangat realistis dan juga praktis, lumayan emosional. Tipikal ya gibah lumayan. Enggak sih, dia netizen reaktif aja gitu. Gue ngeliat sesuatu tuh bener-bener kayak apa ini? Tidak benar gitu. Jadi sisi yang lebih menggebu-gebu di sisi sahabatnya Hanggini gitu. Dia selalu berusaha untuk membela apa yang menurut dia benar.
belum tentu benar buat Hanggini gitu. Jadi kalau misalnya Nina tuh tipe sahabatnya yang mungkin kalau ngeliat ada permasalahan di rumah tangganya Arga dan Hanggini, dia bakal oke, kita samperin aja, jambak gitu. Lebih ke gitu. Jadi memang dia pokoknya akan nanti di filmnya benar-benar harus melihat yang adegan Hanggini sama mereka berdua itu sampai Pak Reka juga nggak nge-cut adegan kita, dibiarin terus aja sampai kita ini kok nggak di-cut ya, beneran ini, terus di belakang cuma ya dia ketawa. Menikmati karena sebagai bondingnya sebagai sahabat. Betul. Dan dia setiap adegan kita bertiga itu Pak Reka selalu jadi Pak RT. Jadi dia datangnya bukannya nangis, assalamualaikum gitu. Jadi Pak RT gitu kira-kira. Terima kasih teman-teman sudah bercerita. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media. Aduh, pertanyaannya berat banget. Terima kasih banyak Mas. Saya juga sebetulnya masih dalam tahap belajar juga berumah tangga gitu, belum lama, baru belasan tahun. Jadi masih. Bapak sombong ya Pak. Bukan, maksudnya sakinah mawaddah warahmah itu kan sesuatu yang harus dikejar, bukan cuma dari satu anggota keluarga tapi semuanya gitu. Dan film ini mungkin menjadi salah satu gambaran gimana sih untuk mengejar itu semua, walaupun itu nggak mudah. Tapi kalau pesan-pesannya kayaknya Nirina lebih cocok untuk memberikan pesan-pesan. Saya nggak berani untuk kasih pesan-pesan. Maaf, tapi pernyataan apa ya? Saya gegibah di belakang. Sudut pandangnya ini terhadap keluarga. Tips. Iya. Dapat ujian gimana? Iya. Tips. Ya benar, bagus itu. Ya benar kan? Makasih. Udah, kamu udah baca pikiran gue. I guess there's no such thing as tips ya. Maksudnya karena kan setiap orang itu cobaannya masing-masing, solusinya juga berbeda-beda gitu. Tapi mungkin salah satunya adalah bila mana kita dihadapi sebuah masalah, coba nafas dulu. Maksudnya tarik dulu, kita menarik diri dulu, melihat problematikanya gitu, dan try to find a solution daripada kita menunjuk jari untuk melihat siapa yang salah di problem ini gitu loh. Jadi kayak ada sebuah masalah gitu, apa ya gitu, ini gimana ya kita nyelesainnya, daripada kayak kamu sih loh, kamu dong. Nah itu kalau itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Tapi betul, setiap hari kita pasti belajar, dan setiap kali kita juga akan mencoba mencari solusi yang terbaik. I guess yang perlu kita hadapi adalah maksudnya kayaknya salah satunya adalah kita hadapin aja, gandengan tangan bersama pasangan, komunikasi, karena kadang-kadang komunikasi terdengar sebagai hal yang very simple ya, sangat simple banget itu, komunikasi, tapi apakah sebenarnya artinya komunikasi dan manfaatnya apa? Tapi ya itu, dari komunikasi kita bisa melihat, dan kita bisa lihat dari dua sudut pandang yang berbeda, karena manusia dijadikan satu di dalam pernikahan itu kan memiliki dua kepala yang mudah-mudahan masing-masing itu mencoba mencari solusi yang terbaik gitu. Nggak tahu ya kalau dibilangin solusi gimana caranya gitu, tapi pokoknya hadapi, bismillah, ingat pertama kali kenapa niat kita menikah gitu. Nah, terima kasih ya mewakili semua jawabannya. Enak. Mau menambahkan lagi? Menurut surat Dia tahu. Itu kan skrip. Ya Allah, ini pertanyaannya ada yang bisa lebih gampang? Aduh, kalau ngomongin tentang rumah tangga pasangan suami istri yang sakinah mawaddah warohmah, mungkin dalam perjalanannya aku sendiri sebagai pribadi gitu ya bersama suami itu juga untuk proses kesana pun juga luar biasa, karena memang ujiannya juga luar biasa. Jadi memang supaya seperti itu gimana ya caranya ya? Jangan dong gitu dong, ntar aku nangis. Dan intinya sih kita sama-sama sebagai pasangan suami istri tuh harus benar-benar menyamakan visi dan tujuannya tuh harus sama. Walaupun setiap ujiannya pasti pendapatnya berbeda, tapi harus selalu ingat di ujung tuh kita maunya apa. Mungkin itu kali ya, dan juga selalu mengingat bahwa menikah itu bukan cuma hanya sekedar
ingin selalu bersama, ingin selalu memiliki, terus habis kayak gitu punya keturunan. Tapi memang kita harus tahu ada yang namanya ibadah, karena kan kita melakukannya karena ibadah ya, karena Tuhan. Jadi memang untuk menuju sakinah, mawadah dan warohmah itu butuh sebuah perjuangan dan juga sebuah proses yang sepertinya begitu menikah belum tentu kita bisa lakukan itu. Yang paling penting adalah bersama pasangan untuk selalu punya visi dan juga misi yang sama gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya apa ya, tipsnya adalah selalu ingat aja sih. Ya seperti Nina ya, selalu mengingatkan kepada Hanggini untuk yuk kembali ke Allah, yuk banyak doa, yuk banyak sholat gitu kan. Stay close till jannah. Bener sekali, jadi kayak gitu. Jadi memang intinya tuh harus selalu kembali ke Tuhan juga gitu sih. Siap, terima kasih jawabannya. Dinda, Sakinah Mawadah. Pertanyaan berikutnya ya, langsung ya teman teman. Silakan. Oh ada sedikit, boleh. Saya jawabin buat Dinda ya. Mewakili, jadi ada perwakilan. Mas pernah, kalau misalkan, ini kita main analogi aja ya Mas. Mas kalau misalkan saya suruh Mas nyetir ke Bali naik mobil, bisa nggak Mas? Nggak bisa. Bisa tapi susah kan? Tapi bagaimana kalau misalkan Mas coba ke Bali, tenang aja, supir udah ada. Bisa nggak? Nah itulah Tuhan. Jadi maksudnya dalam kehidupan ini kita selalu berniat, kita selalu berikhtiar, tapi cenderung manusia lupa untuk tawakal, dan Tuhan menunggu tawakalmu itu lewat ujiannya. Nah, jadi kalau ini aku tahu dari Dinda by the way. Aku tadi ngobrol banyak sama Dinda. Dinda yang di sini ya. Dinda dia cuma malu, jadi aku yang jawabin aja. Jadi itu ya. Dari sakinah mawaddah dan warohmah itu terminologinya itu adalah damai, adalah cinta, dan cinta yang berkesinambungan. Yes. Tentunya kita tidak damai kalau misalkan kita sebagai manusia itu selalu berikhtiar. Untuk mencapai Z kita harus A, B, C, D gitu. Kita lupa tawakalnya, kita lupa. Jadi kalau misalkan katakanlah aku nih, wah bulan ini tidak ada pemasukan, misalkan bulan ini sinemaku belum calling, wah gimana ya? Gimana nih? Pengen dong main film yang filmnya bagus gitu kan, sinemaku nih kapan callingnya gitu. Sementara selalu ngeliat di mana-mana tuh Vino G. Bastian gitu kayak dalam hati, sialan gitu lagi. Bagus banget sih. Film ada, series ada. Udah ganteng, actingnya bagus gitu. Oh ini dari Dinda juga. Dari Dinda juga. Oke. Jadi terkadang kalau misalkan kita itu lupa bahwa ada kehadiran Tuhan, lupa kalau misalkan dalam segala sesuatu itu tuh Tuhan tuh selalu menyertai kita, selalu menunggu kita. Ketika kita itu gagal, tandanya bukan kita nggak berhasil, tandanya Tuhan bilang enggak, menurut gua yang terbaik, menurut gua itu nggak yang terbaik, nanti dulu kayak gitu. Jadi selama itu ada, makanya sakinah itu kita jadi damai. Karena kita tahu segala sesuatu yang gagal itu tuh udah kehendak Lillahi Ta'ala. Cinta selama ini ya mawadah, yaitu adanya cinta, karena kita tahu dalam menghadapi kegagalan itu selalu ada istri atau suami di samping kita. Dan warohmah, cinta yang berkesinambungan, ya karena itu dia kita mencintai istri karena kita mencintai Tuhan dan Tuhan menyuruh kita untuk mencintai istri kita. Jadi Dinda ya, dimasukin sama Dinda. Yang kedua itu kalau misalkan dalam Islam, ini dari Mbak Dinda juga ya, kalau dalam Islam itu doanya gimana? Kan dalam setiap ayat-ayat itu, surat-surat ada hasbabun nuzulnya, ada alasan kenapa ayat itu turun. Saran saya alin siroh, karena di situ ada Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Kita mau Dinda. Masya Allah. Dinda top sih. Yang terakhir bisikin Brian. Satu lagi silakan, boleh. Ada di tengah sini ya, silakan. Setelah ini di depan kita buka sesi konsultasi keluarga dengan Bang Gema Bukas ya. Oke, ya, dua terakhir. Silakan. Iya, boleh berdiri biar terlihat, Kak. Halo, aku Cynthia dari Pengkonseptor mau nanya beberapa, mungkin ke sutradara atau produser yang sejak ini kenapa memilih untuk memasangkan Nirina dan Vino di hanya nama muda doaku gitu? Ada alasan khusus kah atau alasan yang mereka pernah breaking atau breaking bersama atau gimana gitu? Mungkin kedua untuk Kak Eno, ini comeback kamu di film gak sih ada kesulitan saat itu? Terus ke Kak Vino lagi, sejauh apa kamu riset soal ALS? Adakah kesulitan saat menyelami karakter Arga gitu? Ada perubahan fisik atau enggak? Siap, terima kasih Mbak Vijay dari Kompas. Silakan, boleh dijawab oleh produser Prilly atau Umay, silakan. Nirina dan Vino. Buat ngelihat
Bang Vino dan Kak Nirina yang dari saya kecil udah saya tontonin filmnya. Itu underline dan bold ya, dari saya kecil. Dari nonton Bang. Loh, aku gak bilang kalian tua. Kalau di TikTok katanya dari zaman Kak Ana rambutnya kayak Sasuke. Lagi. Tapi maksudnya untuk ngelihat mereka bersama lagi, kembali lagi di layar bioskop, buat aku adalah, dan sinemaku bisa mewadahi itu terjadi, buat aku adalah sebuah kebanggaan justru buat kami gitu. Jadi untuk bekerja sama dengan orang-orang hebat yang ada di sini, buat Sinemaku Pictures sendiri menjadi sebuah kebanggaan. Yes, jadi yang Vino tapi semua cast yang terlibat itu yes. luar biasa. Terima kasih Bu Mai untuk jawabannya. Kak Eno, silakan boleh dijawab. Kok kamu tahu sih aku baru comeback? Aduh, Masya Allah, ini memang bisa dibilang tuh setelah vakum 14 tahun, mungkin 13-14 tahun lah ya aku vakum dari dunia acting. Cuy, dunia acting kayak artis aja gitu. Tapi jadi emang aku tuh benar-benar setelah menikah aku fokus sama keluarga, fokus sama anak dan juga suami. Setelah nggak pernah kepikiran sama sekali bahwa bakal terlibat lagi di dunia acting. Terus diajakin bener-bener dalam waktu singkat, itu pun juga masih awal tahun kalau nggak salah ditawarinnya. Kalau ditanya gimana perasaannya, pasti luar biasa, seneng banget. Dinda saksinya ya Din, karena Dinda kita kan kemana-mana bersama berdua gitu ya. Pokoknya pas lagi kita acting coach itu bener-bener aku tuh grogi banget, apalagi ketemunya langsung sama G. Kebayangkan G itu harus menggambarkan karakternya, dan dia bisa menggambarkan karakternya selama 1,5 jam, dimana setelah 14 tahun aku vakum ngeliat G itu kayak astagfirullahaladzim, gue bisa apa gitu. G ngomong aja nyerocos tentang ngegambarin tentang karakternya, sedangkan aku tuh nggak punya bayangan sama sekali. Oh, acting coach tuh seperti ini ya gitu. Aku nggak tahu karena memang aku tidak pernah terlibat dengan aku tidak pernah terlibat dengan dunia perfilman seperti sekarang gitu kan. Jadi memang benar-benar sesuatu yang baru buat aku. Pas lagi syutingnya juga Kak Na sama Dinda paling tahu ya, tanganku paling dingin ya Kak. Karena grogi banget, takut banget, takut salah yang pasti. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya suportif banget. Dan rasanya tuh kayak hangat banget gitu. Apalagi Pak Reka juga, aku sempat takut gitu ya. Namanya juga sutradara kan biasanya kalau misalnya pemain itu lihat sutradara tuh pasti kayak, ini pasti galak banget gitu ya. Tapi pas begitu kita lagi syuting gitu, pas lagi mau cut gitu ya, assalamualaikum gitu kan. Jadi oh ya Allah, alhamdulillah ternyata sutradaranya menyenangkan gitu. Jadi alhamdulillah jadi nyaman syutingnya gitu. Terima kasih. Mas Bimo silakan boleh menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak. Buat saya film ini salah satu film dengan riset yang sangat luar biasa gitu. Karena begitu saya masuk, ternyata tim Sinemaku itu sudah melakukan riset yang sudah lama gitu, sudah panjang sekali gitu. Mereka melakukan riset yang sangat detail kepada pejuang-pejuang ALS, caregiver, dokter, psikolog yang menangani para pejuang ALS. Dan ketika saya masuk sini, saya sangat terbantu sekali soal itu. Dan saya beberapa kali menghadiri bertemu dengan pejuang ALS, konsultasi dengan dokter, menghadiri seminar-seminar gitu. Tapi buat saya pribadi sebenarnya film ini tidak semata-mata menceritakan tentang ALS, tapi ini tentang sebuah keluarga di mana mendapatkan ujian, salah satu keluarganya itu menjadi pejuang ALS. Tapi dari situ kita jadi terbuka mata kita gitu, bahwa seperti yang tadi Jay bilang, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan dan Allah pasti akan menolong itu. Dan buat saya terima kasih banyak buat teman-teman Sinemaku karena memfasilitasi. Nggak banyak production house atau PH yang memberikan fasilitas atau memberikan kemudahan aktor-aktornya itu untuk melakukan riset gitu. Biasanya dapat skrip karakternya seperti ini, ya udah riset sendiri gitu. Kalau di sini saya sangat terbantu sekali gitu. Apa yang saya butuhkan, jadi bukan cuman riset by googling aja gitu, tapi semuanya kita datangi. Bahkan 2 hari yang lalu saya pun masih bertemu dengan pejuang ALS untuk berkonsultasi karena mereka sudah nonton filmnya. Kita menanyakan kembali apa yang mereka dapat dari filmnya, dan alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Itu yang bikin kami lega semuanya.
buat saya pribadi gimana sih psikologi seorang yang ditegakkan ALS di dirinya gitu. Respon pertama itu seperti apa, karena itu sangat penting banget, karena nggak semua orang tahu ALS itu apa gitu. Seperti Rindra bilang, dari beberapa dokter pun hanya beberapa yang memang benar-benar fasih mendiagnosa menegakkan ALS itu, tanpa mengecilkan maksudnya para dokter tersebut gitu, karena memang masih banyak yang mirip-mirip gejalanya. Dan buat saya itu yang benar-benar saya ambil sih, yang itu benar-benar saya ngobrol bagaimana perasaan ibu, perasaan mas, perasaan kakak ketika pertama kali ditegakkan ALS di diri kalian gitu, seperti apa, emosionalnya seperti apa, itu seperti apa gitu, dan apakah ada perubahan fisik sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter. Kondisi Arga di film ini pada level berapa, kondisi fisiknya seperti apa, itu yang kita pakai gitu. Jadi semuanya itu memang benar-benar detail, benar-benar kita takut salah sih, kita takut salah gitu. Kita pengen penonton ketika nonton film ini tidak usah memikirkan lagi, ini bener apa enggak sih risetnya, ini bener. Kadang-kadang kan gitu kan, kita ketika nonton film, ini risetnya bener nggak sih? Nah kita pengen benar-benar ketika teman-teman nonton, enjoy aja, nikmatin ceritanya, karena semua berhubungan dengan ALS ini sudah kita konsultasikan dan sudah di bawah pengawasan yang tepat. Yes. Terima kasih Mas Vino.